Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman rahimahullah, sebagaimana yang telah lumrah dilakukan setiap malam minggu, yakni pengajian rutin bersama, yang mana acara tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan acara inti tausiah sekaligus pembelajaran dari Ustaz Haji Abdul Aslam. Marilah acara pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah satu kali. Ala ma nawaina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Dilanjutkan acara kedua atau acara inti tausiah sekaligus pembelajaran dari Kiai Haji Abdul Aslam. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kita masih diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesempatan untuk menambah amal baik kita, dan kita berusaha untuk mengurangi dosa-dosa kita dengan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di dalam bulan Rajab ini kita diberi oleh Allah keringanan, diberi kesehatan,
diberi semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita diberi kemampuan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan mudah-mudahan Allah menggerakkan hati dan pikiran dan tenaga kita untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah banyak memberikan teladan dan contoh apa yang harus kita lakukan ketika kita ditakdirkan oleh Allah berada di bulan Rajab ini. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Kita bersyukur diberi panjang umur oleh Allah sampai ke dalam bulan Rajab ini. Bulan Rajab malam pertama pada malam Senin yang lalu itu sebenarnya nilainya sangat besar sekali, fadilahnya juga sangat agung, sehingga banyak ulama yang mengangan-angan ingin meninggal dunia di dalam malam pertama dari bulan Rajab, dari besarnya dan agungnya malam itu. Dan alhamdulillah kita yang masih diberi panjang umur oleh Allah, apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Rajab ini? Wassalafus salih kanu yataharrawna sadaqah fil ashhuril haram. Para salafus salih, para pendahulu-pendahulu kita, para ulama, para kiai, para habaib, itu mereka berusaha untuk memperbanyak sedekah di dalam bulan Rajab ini, karena dari besarnya pahala. Dan bahkan dikatakan bahwa bulan Rajab ini bulannya Allah, dan di dalam bulan Rajab ini amal yang dilakukan oleh umat Islam, amal-amal kebaikan, dikatakan mereka menanam. Bersedekah sangat dianjurkan, dan bersedekah ini tidak menunggu kita kaya. Cuma Imam Syafi'i mengatakan asyaddul a'mal salasatun, amal yang sulit dan berat untuk dilakukan kecuali orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Amal yang baik tetapi berat, yang pertama adalah al-judu min qillah. Kita bersifat loman dalam keadaan kita pas-pasan. Jadi orang untuk bersedekah tidak menunggu kaya, tidak menunggu lebih. Bahkan para sahabat itu banyak, walaupun dia dalam kekurangan, tapi masih berusaha untuk bersedekah. Bahkan pernah terjadi setelah selesai peperangan, ada beberapa sahabat yang terluka sedang dirawat. Ada dari mereka yang merasa kehausan, dan banyak waktu itu yang dirawat. Ketika mau diberikan air kepada orang yang pertama, dia ingat saudaranya di sebelahnya juga kehausan. Dia menolak supaya diberikan kepada saudaranya. Sedangkan saudaranya yang di sebelahnya begitu
tawarkan itu air, dia menolak. Dia kasihan melihat saudaranya yang lain, sehingga air itu tidak jadi. Tiap yang diberi selalu memikirkan saudaranya, sampai kepada yang pertama tadi. Yang pertama sudah berpulang ke rahmatullah. Itu tandanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mari kita usahakan, bisa saja uang 10.000 itu di sisi Allah bisa lebih berharga dari uang yang 10 juta. Uang 10.000 bisa lebih berharga di sisi Allah dari uang 10 juta. Bagaimana 10.000 dari orang yang sedang kekurangan, dengan hatinya yang ikhlas dia bersedekah. Dalam keadaan dia kekurangan. Kalau orang yang kaya memang dia kaya, sudah sepantasnya. Oleh karena itu ada makalah yang mengatakan al-faqirus sabir afdal min ghaniyyish syakir. Orang yang tidak mampu yang bersabar, yang mampu bersifat pemurah, itu lebih utama dari orang kaya yang bersyukur. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu para salafus saleh ketika menghadapi bulan Rajab, beliau mengatakan qaddimu anfusakum, persiapkan dirimu. Dia bilang, lihat, perhatikan bahwa bulan Rajab sudah datang, dan di dalam bulan Rajab itu wa fihi fadailu azimah, di dalamnya ada keutamaan-keutamaan yang agung. La siyama awwalu lailatin minhu, terutama awal pertamanya, malam pertama dari bulan Rajab. Ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Sudah berlalu. Mudah-mudahan dari para bapak pada tanggal malam 1 yang lalu bisa memanfaatkannya dengan baik. Lalu keutamaan dari bulan Rajab ini juga dikatakan doa di bulan Rajab itu dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu para bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam bulan Rajab ini harus kita memperbanyak sedekah, juga memperbanyak doa. Dan tidak kalah pentingnya ialah karena di dalam bulan Rajab ini dikatakan bulannya Allah, maka di dalam bulan Rajab ini Allah mencurahkan rahmah dan maghfirahnya. Jadi di dalam bulan Rajab ini harus kita perbanyak membaca istighfar. Nah, kalau sudah dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar, tentunya batin kita disuruh sadar bahwa diri kita ini banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak pelanggaran dan lain sebagainya. Tidak kalah pentingnya karena bulan Rajab ini juga bulan diturunkannya perintah sholat, maka juga kita jangan sekedar mengadakan peringatan Isra Mi'raj, jangan sekedar kita tradisi, tapi yang paling baik ialah kita mengkoreksi sholat kita. Kita memperbaiki sholat kita. Apa yang masih belum baik, mari kita perbaiki sholat kita. Yang sangat penting adalah mutunya kita perbaiki. Setelah mutunya kita perbaiki,
baru jumlahnya kita tingkatkan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terutama kita usahakan sholat kita yang pertama bihuduril qalbi. Bagaimana ketika kita mengangkat tangan bertakbir, kita membaca Allahu Akbar, kita harus sadar bahwa yang Maha Agung hanyalah Allah. Ketika kita membaca doa iftitahin inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya, kita harus sadar bahwa di saat itu kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Maka di saat itu harus kita jaga sikap kita, harus kita jaga hati dan pikiran kita. Disinilah sangat dipentingkan bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, maksudnya kita nyambungkan hati kita dengan Allah dengan kita menghayati bacaan-bacaan yang kita baca di dalam sholat. Juga tidak kalah pentingnya di dalam sholat selain bihuduril qalbi, bisyuhudil aqli. Nah, ini yang perlu mungkin kita berusaha. Apa yang kita baca di dalam sholat itu, mari kita usahakan kita ini secara walaupun tidak sempurna, usahakan kita mengerti maknanya. Jangan kita sudah sholat sekian puluh tahun tetap kita tidak mengerti apa makna bacaan yang kita baca. Mari kita robah, kita berusaha. Kita ini sudah sholat sekian puluh tahun, mulai kecil, tapi kita kadang-kadang tidak mau berusaha mempelajari apa arti bacaan yang kita baca di dalam kita sholat tadi. Sehingga kita sholat, tapi ya sekedar itu saja. Sedangkan sholat ini kalau dinilai sebenarnya adalah ibadah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama dihisab besok adalah tentang sholat. Dan sholat ini kalau kita lakukan dengan baik, dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita sudah sholat 5 waktu, tapi kita kok masih senang melakukan perbuatan yang tidak baik, maka sholat kita perlu kita perbaiki. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan demi bacaan, terutama bacaan Al-Fatihah. Nah, ini mari kita selain bagaimana kita membacanya dapat dengan baik, dan kita harus ngerti makna dari Al-Fatihah itu. Dan harus kita usahakan kita membaca, menghayati. Kalau tidak secara keseluruhan, di waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, di saat kita membaca itu usahakan. Jadi kalau kita sholat bisyuhudil aqli, kita usahakan pikiran kita fokus kepada sholat itu. Ya memang kadang-kadang ya termasuk saya juga, kadang-kadang di tengah sholat kita ingat yang lain. Nah ini jangan kita teruskan. Kita sadar bahwa waktu itu kita sedang ditipu oleh syaitan.
kita diingatkan ke barang yang lain di selain sholat, maka ingatan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terutama kita sering sudah semua apal di dalam sholat. Di dalam bulan Rajab ini kita harus memperbanyak membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Boleh ditambah wa ainna alal qiyam wassiyam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau semulia-mulianya makhluknya Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Beliau sudah Masya Allah, kalau dikatakan sampai beliau mengatakan ana atqakum lillah, akulah orang yang paling takwa di antara kamu kepada Allah. Tapi beliau masih banyak membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini harus kita renungkan. Nabi yang sudah begitu mulia masih beliau membaca doa ini, apalagi kita. Baginda Nabi masih banyak membaca istighfar. Dikatakan beliau tidak kurang dalam satu hari satu malam 100 kali memohon ampun kepada Allah. Mungkin 1 juta kita beristighfar tidak sama dengan satu istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kadang-kadang malas untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita semua alhamdulillah masih diberi hidup oleh Allah. Tapi mau tidak mau, senang tidak senang, sanggup tidak sanggup, bersedia atau tidak, kita pasti akan menghadapi kematian. Kita bertanya kepada diri kita, setelah kita mati, di saat-saat kita menghadapi sakaratil maut, bisakah kita membaca kalimat tauhid? Bisakah kita tetap iman kepada Allah? Sebab sukses yang sebenarnya bagi kehidupan seorang mukmin adalah kalau ketika ia menghadapi sakaratil maut, keluar rohnya bersamaan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini orang yang sudah paling suksesnya hidup. Sebab perjalanan hidup kita yang sekian puluh tahun, penentuannya ada di saat-saat menghadapi sakaratil maut. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, tentunya kalau kita ini banyak dosa, akan berat bagi kita menghadapi sakaratil maut. Bagaimana nanti menghadapi pertanyaan malaikat, bagaimana nanti di alam kubur, apa yang kita dapatkan. Ini mari untuk supaya kita selamat dalam perjalanan menuju perjalanan abadi ke akhirat ini, kita sadari diri kita banyak dosa. Mari perbanyak istighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yang paling baik adalah istighfar Qur'aniyah, istighfar yang ada di dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Atau juga istighfar yang dibaca oleh Nabi Allah Adam, yang menyebabkan beliau diampuni dosanya oleh Allah. Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana
wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga istighfar yang dibaca oleh Nabiullah Yunus, yang dibaca ketika beliau berada di dalam perut ikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laula kana minal musabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak karena Yunus itu banyak bertasbih ketika berada di dalam perut ikan, maka aku tetapkan di dalam perut ikan sampai hari kiamat, katanya Allah. Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini yang dibaca oleh Nabi Allah Yunus. Oleh karena itu, di dalam bulan Rajab ini juga baginda Nabi SAW di akhir hayatnya, beliau banyak membaca istighfar, subhanallahi wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini istighfar yang dibaca oleh orang-orang mulia ini, alangkah baiknya kalau kita usahakan banyak dibaca di dalam bulan Rajab ini dan seterusnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di dalam bulan Rajab ini kita disuruh membaca Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku, warhamni, kasihanilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Nah, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah, disuruh baca pagi dan sore 70. Kalau bagaimana kalau banyak? Lebih banyak lebih baik. Para pendahulu kita itu paling sedikit itu bacaan istighfarnya 1000. Sedangkan mereka adalah minas sulaha, orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah. Istighfarnya sebegian banyak, sholawatnya sampai ada yang 25.000 dalam sehari semalam. Sedangkan kita yang berlumur dosa, berapa istighfar kita, berapa sholawat kita? Nah, ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk banyak berpuasa. Pada malam minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang masalah puasa, bahwa puasa di hari pertama itu dihapus dosa kita selama 3 tahun. Di hari kedua kita berpuasa, dihapus dosa selama 2 tahun. Hari ketiga dihapus dosa kita selama 1 tahun. Sedangkan sisanya setiap hari itu kita berpuasa 1 hari di bulan Rajab ini, sama dengan nilainya kita berpuasa selama 1 bulan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu bahwa bulan Rajab ini termasuk
salah satu dari bulan haram, salah satu dari arba'atun hurum. Di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama thalathata ayyamin, barang siapa yang berpuasa selama 3 hari, mutatabi'atan, berurutan, berurutan, mulai kapan? Mulai Al-Khamis wal Jum'ah was Sabt. Jadi di dalam bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Ini 4 bulan haram. Ini siapa orang yang berpuasa di bulan haram ini 3 hari berturut-turut, mulai hari Kamis, Jumat dan Sabtu, dikatakan ba'adahullahu minan nar. Maka orang yang berpuasa 3 hari berturut-turut di dalam bulan haram, Allah menjauhkan orang tersebut dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mari silahkan kita usahakan untuk berpuasa. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang berpuasa di bulan Rajab pada tanggal 27 itu dikatakan man shoma yaumas sabi' wal 'ishrina min Rajabin kutiba lahu thawaba siyamin sittina syahran. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 27 Rajab, 1 hari, itu dicatat baginya pahala seperti orang berpuasa sebanyak 60 bulan. 60 bulan berapa tahun? 5 tahun. Amal sedikit, pahalanya sangat besar. Tapi aras-arasan kita lebih mengalahkan. Banyak di antara kita yang justru tidak melakukannya. Jadi para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita robah. Biar kita pengajian tiap malam minggu ini bisa ada manfaat. Sebab kita tahu tapi kita tidak mengamalkan, itu besok ditanya di akhirat. Jadi kita harus, apa yang kita sudah tahu, mari semampu kita laksanakan. Jangan tidak mampu. Jadi semampu kita, jangan tidak sama sekali. Kalau kita di dalam bulan Rajab bisa berpuasa 1 hari, mampunya 1 hari, silahkan. Bisa 3 hari, silahkan. Bisa seminggu, silahkan. Bisa 10 hari, silahkan. Baik. Yang tidak baik, yang gak poso sama sekali. Ini puasa sunnah. Jangankan kok puasa sunnah, kalau kita tidak sadar bahwa kita ini dihidupkan oleh Allah, segala apa yang ada pada diri kita ini semuanya dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Orang yang tidak sadar akan ini kita lihat banyak sekarang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kalau di Karanganyar tidak ada yang tidak puasa di bulan Ramadan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga di dalam bulan Rajab ini kita harus betul-betul memanfaatkan untuk apa? Tahqiqut taubah. Benar-benar bertaubat kepada Allah.
Kita diam merenung, kita koreksi kekurangan-kekurangan kita. Kita koreksi pelanggaran-pelanggaran kita masa-masa yang lalu. Nah, sudah itu kita sesali dan kita niat untuk tidak mengulang, lalu kita bertaubat mohon ampunan Allah. Dosa itu adalah penyakit. Obatnya adalah istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Berbahagialah orang yang ketika besok di akhirat diberi catatan amalnya, terdapat di dalamnya banyak bacaan-bacaan istighfar. Silahkan kita mau ingin enak di akhirat atau kita ingin berat mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Tapi kita yakin di dalam Al-Fatihah saja kalau kita mau merenung, Allah itu menjelaskan secara gamblang. Di dalam Al-Fatihah saja Ar-Rahmanur Rahim itu oleh Allah diulang 2 kali dalam ayat yang sependek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin diulang lagi Ar-Rahmanirrahim. Ini menunjukkan Allah itu Maha Kasih Sayang. Kalau kita mau. Orang mukmin tidak harus bersih dari dosa. Wah, orang mukmin harus tidak punya dosa. Siapa bilang? Yang tidak punya dosa cuma Rasulullah. Likulli insanin lahu tarikhun aswadu. Setiap manusia punya kekurangan. Yang sempurna al-insanul kamil hanyalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kekurangan-kekurangan kita ini kita harus sadari. Kita minta kepada Allah semoga dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah sebelum kita dipanggil menghadap kepadanya. Untuk bisa itu maka mari ketika kita dihidupkan oleh Allah ini, terutama di bulan-bulan yang mulia ini, mari kita manfaatkan, kita perbanyak memohon ampunan Allah. Di bulan Rajab diibaratkan kita menanam. Di bulan Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah ibarat menyirami tanaman. Kita tahu kalau kita punya tanaman tidak disiram bakal kering. Lalu kalau kita sudah mulai menanam banyak istighfar di bulan Rajab, banyak kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita berusaha banyak melakukan amal yang baik, maka di dalam bulan Sya'ban kita tingkatkan, kita tambah pelihara. Ibarat tanaman, la yasluhu zar'u illa bil ma'i wat turabi. Tanaman tidak akan bisa subur kecuali ada tanah dan air. Begitu juga iman. Iman kita tidak akan kuat kecuali dengan ilmu dan amal. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari taubat ini perlu. Kalau bisa istiqomahkan. Setiap malam bapak bangun. Setelah bangun wudu, salat tahajud. Di situ kita merenung apa kesalahan yang kita lakukan mulai pagi sampai malam.
itu kita adakan setiap malam, memohon ampun kepada Allah. Kalau ini kita istiqomahkan, insya Allah kita kembali kepada Allah sudah dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga kita harus banyak berusaha. Sebab kadang-kadang kita melakukan taat bisa, kadang-kadang meninggalkan larangan itu masih banyak yang dikerjakan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka mari kita berusaha. Yang dikatakan orang takwa, yang dikatakan orang beriman dan beramal saleh ialah imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah ketika seseorang melakukan amal yang diwajibkan kepadanya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa amal yang sulit adalah bersikap loman ketika kita dalam keadaan pas-pasan. Yang kedua, wal wara'u fil khalwah, bersikap wara. Wara ini hati-hati, menjaga adab tata krama kepada Allah dan Rasulnya dan kepada masyarakat. Tapi yang dimaksud di sini kita bersikap wara fil khalwah, ketika kita seorang diri. Ketika kita duduk di waktu malam, keluarga kita tidur, kita menghadap Allah. Nah, di sini bagaimana kita menjadikan apa yang kita lakukan itu lebih baik dari yang kita kerjakan di depan orang. Jangan dibalik. Kalau ketika kita sendirian kita sembarangan, lalu ketika di depan orang kita kerjakan sebaik mungkin, nah ini namanya riya. Namanya riya. Jadi yang paling baik apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, di tempat tertutup hanya kita dengan Allah, usahakan lebih baik dari yang kita kerjakan di depan orang. Yang dinamakan bersifat wara di dalam kita khalwah sendirian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Habis waktunya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah masih ada lanjutannya ini. Kalau kita masih diberi panjang umur oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan pada malam minggu yang akan datang. Mari kita tutup majelis ini. Kalau tadi saya katakan di dalam bulan Rajab banyak berdoa, banyak istighfar, jangan lupa ayah dan ibu kita. Mari kita tangisi ayah dan ibu kita di dalam bulan Rajab ini. Kita tangisi kepada Allah. Mohon supaya ayah dan ibu kita diberi tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan kesempatan di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita juga dijadikan oleh Allah yang nanti kita akan didoakan oleh anak-anak kita. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita juga baca Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzah. Mudah-mudahan mereka juga diberi ampunan oleh Allah, diterima amal baiknya, diberi kenikmatan dalam kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
Yang terakhir, mari kita ngemis kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Di saat seperti sekarang ini, mudah-mudahan kita masih ditakdirkan, masih berada dalam kasih sayang Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup dengan bacaan Asmaul Husna. Apa hajat dari para bapak dan saudara-saudara sekalian, hadirkan di hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali,
Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.